Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam rahasia Heaven Basin, arah barat laut. Gunung itu langsung hancur, memperlihatkan bongkahan besar tanah dan bebatuan yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki alam rahasia Heaven Basin, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung. Namun, setelah menghancurkan gunung itu, Fan Molly tidak maju. Sebaliknya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempat, dan dia memasang ekspresi yang sangat jelek. Pria parubaya yang berada di sampingnya segera bertanya, "Tetua Agung, ada apa?" Ekspresi Fan Molly perlahan berubah suram. Kemarahan dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menyebabkan pria parubaya itu gemetar ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Juebi telah mati." "Apa?" seru pria parubaya itu. Bahkan belum 2 jam berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia Heaven Basin. Bahkan sebelum mereka mendapat imbalan apapun, mereka malah menerima kabar menyedihkan terlebih dahulu. Dia bertanya dengan khawatir, "Penatua Agung, Anda telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi." "Siapa itu? Siapa yang berani membunuh Juebi?" "Itu adalah Mu Tianbei." Fan Molly dengan erat mengepalkan kedua tangannya, dan hampir meremukkan tulang tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang langsung membuat gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Raungan penuh amarah yang luar biasa keluar dari mulutnya, "Mu Tianbei. Tidak ada dendam atau permusuhan antara kamu dan klan surga pembakaranku, namun kamu benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam kurun waktu 1 bulan, aku pasti akan menghapus benteng tombak surgawi milikmu dari muka dunia ini, selamanya." Di sisi lain, Mu Tianbei turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fan Juebi yang terpotong-potong yang berserakan di tanah. Tubuhnya sedikit mengejang dan wajahnya berubah jelek, seperti baru saja menelan lalat mati. Ekspresi Fan Juecheng 10 kali lebih buruk. Wajah yang awalnya tampan dan luar biasa kini berubah hingga ibu kandungnya pun tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fan Juebi meninggal, dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yun Ce, tapi sekarang Fan Juebi meninggal dalam sekejap mata, dia bahkan tidak mati di tangan Yun Ce, tetapi mati karena pukulan Mu Tianbei sedang mempersiapkan Yun Ce. Suara tepuk tangan yang ringan dan cepat bergema dari samping. Wajah Yun Ce penuh dengan rasa schadenfreude. Tatapannya beralih ke arah Mu Tianbei saat dia dengan penuh rasa syukur berkata, "Kamu layak disebut sebagai pemimpin benteng dari benteng api petir tombak surgawi. Seranganmu itu begitu singkat, transenden, dan luar biasa indahnya. Junior ini tidak tahu bahwa kamu masih memikirkan bentrokan yang dia alami dengan tuan muda bentengmu sebelumnya, dan masih ada beberapa masalah dengan itu. Anda tidak hanya siap untuk memukul seseorang yang sudah jatuh, Anda juga memiliki ketidakpedulian terhadap orang yang melihatnya. Kamu terjebak dengan tindakanmu dan membunuh tuan muda kedua dari klan surga terbakar." Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini, membuat junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang bersamaan. "Saya mendengar bahwa Fan Juebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fan Molly di tubuhnya. Saat ini, Fan Molly seharusnya sudah tahu tentang prestasi mengesankan Fort Mastermu yang telah membunuh tuan muda kedua klannya dalam 1 serangan tombak. Dia pasti sudah marah sampai diambang hidup dan mati sekarang, hahaha." Setelah ejekan Yun Ce yang sinis, dia tidak lupa tertawa terbahak-bahak. Warna kulit Mu Tianbei berubah dari bening menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang dia simpan di dalam perutnya nyaris tidak membuat perutnya meledak. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah meraung, "Junior kecil. Tuan muda klan pembakaran secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk tuan benteng ini. Kematian sudah dekat,
namun Anda masih bisa tertawa. Lihat saja salah satu seranganku dengan kejam mematahkan tulang tubuhmu. Mu Tianbei dengan marah bangkit dan menyerang Yun Ce. Tangan kanannya menjadi cakar yang mencengkeram bagian atas tengkorak Yun Ce. Yun Ce berdiri tak bergerak di tempatnya sambil menatap cakar kanan Mu Tianbei yang mendekat dengan ejekan. Reaksi ini segera membuat hati Mu Tianbei bergetar saat gerakannya melambat. Tapi tepat pada saat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan. Beberapa titik bulu dingin melesat tepat ke arah matanya dan sosok Mu Tianbei berhenti untuk mengambil benda-benda yang masuk yang sebenarnya adalah es yang mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Tapi di saat yang sama, sehelai pita putih panjang keluar dari dalam angin dan salju. Itu melilit pinggang Yun Ce dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain pita panjang itu ada sosok perempuan seputih salju. King Yue. Yun Ce memandang Xia King Yue yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang keempat yang mengikutinya yang disebutkan Jasmine, sebenarnya adalah Xia King Yue. Jangan katakan sepatah kata pun. Ayo cepat pergi. Alis sabit Xia King Yue berkerut erat. Dia membawa Yun Ce bersamanya saat dia bergerak maju melewati badai salju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, pergerakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terhambat. Baginya, tidak hanya tidak ada salahnya, sebaliknya, dia bisa menarik kekuatan dari es dan salju untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yun Ce, kecepatannya masih sangat cepat, karena keduanya dengan cepat menghilang ke dalam angin dan salju. Mu Tianbei juga dengan jelas mengenali bahwa itu adalah Xia King Yue. Dia melemparkan es di tangannya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak dalam waktu lama. Hanya ekspresinya yang terus berubah. Benteng Master Mu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi, dan bunuh dia. Fen Juecheng dengan cemas berteriak. Mu Tianbei masih tidak bergerak. Dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, orang itu adalah Xia Tiyue dari Frozen Cloud Asgard. Saat Yun Ce sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia Tiyue ada di sisinya sekarang. Jika aku membunuhnya, orang-orang Frozen Cloud Asgard akan tahu. Jika tersiar kabar bahwa aku, pemimpin benteng besar dari benteng tombak surgawi, membunuh Yun Ce di alam rahasia cekungan surga, bagaimana aku masih bisa berdiri? Kalau begitu, bunuh Xia Tiyue bersamanya, kata Fen Juecheng dengan wajah seram. Wah, apa? Mu Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang seperti apa Xia King Yue itu? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat sepanjang sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika kebetulan Frozen Cloud Asgard mengetahuinya, maka masalahnya bukan pada apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebaliknya, seluruh benteng tombak surgawi akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard. Melawan kemarahan mereka yang ekstrim, sekte yang telah berdiri selama ratusan tahun akan dicabut hingga ke akar-akarnya. Konsekuensinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya. Mengapa hal ini perlu diragukan? Fen Juecheng berkata dengan suara nyaring, setelah membunuh keduanya, dan setelah dunia rahasia ditutup, masalah ini akan menjadi sangat rahasia. Masalah mengenai saudara laki-lakiku yang kedua, aku akan menjelaskannya dengan jelas kepada tetua agungku. Jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, fakta bahwa kamu mengambil tindakan untuk membunuh Yun Ce akan tetap menyebar. Reputasi Anda, Mu Tianbei, juga akan menderita di masa depan. Anda telah melihat betapa marahnya Yun Ce. Anda memprovokasi dia sebelumnya dan baru saja, Anda bertindak dengan tujuan mengambil nyawanya. Ketika dia dewasa di masa depan, apakah Anda merasa benteng guntur tombak surgawi Anda masih memiliki masa damai? Yang menderita bukan hanya diri Anda sendiri. Jika kamu masih belum bisa memikirkannya dengan matang,
Fen Juecheng mulai mengancam, kalau begitu aku tidak ingin menjelaskan masalah kakak keduaku kepada tetua agungku, hehe. Apakah kamu ingin memperburuk keadaan dan membunuhku juga untuk membuat klan surga terbakar semakin membencimu? Seluruh tubuh Mu Tianbei membeku. Setelah wajahnya berkedut, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba naik. Dia mengejar ke arah di mana Xia Qingyue dan Yun Ce pergi seperti elang. Qingyue, kenapa kamu di sini? Kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Saat Yun Ce membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya dia bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya sangat jelas. Xia Tiyue tidak berkata apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau karena dia terlalu khawatir tentang Mu Tianbei yang mengejar mereka. Dia tidak berani diganggu sedikit pun. Sebelumnya, sebelum Yun Ce pergi, dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yun Ce akan menghadapi bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, apakah itu Yun Ce atau Mu Tianbei, tidak satupun dari mereka mengetahui bahwa dia selalu berada di sekitar mereka. Adapun mengapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mengikutinya, dia memberikan alasan pada dirinya sendiri bahwa karena luka Yun Ce disebabkan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa Fen Juecheng dan Fen Juebi akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuhnya, dan bahkan lebih tidak mengharapkan kelas Master Sekte Mu Tianbei. Bola mata Yun Ce bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke dalam es dan salju. Kemudian, dia diseret secara menyedihkan melintasi es dan salju oleh Xia Qingyue. Dia segera berhenti dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan cepat bangun. Jika Mu Tianbei berhasil menyusulnya, itu akan menjadi bencana. Yun Ce menegakkan tubuh bagian atasnya, mengibaskan es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, Qingyue istriku, luka dalamku sepertinya semakin parah, aku sudah tidak bisa lari lagi, kamu harus pergi, jangan khawatirkan aku. Yang ingin dia bunuh adalah aku. Selama kamu menjauh dari sini, dia tidak akan melakukan apapun padamu, Yun Ce terbatuk sebentar untuk dengan paksa mengeluarkan es dan salju yang sebelumnya mengalir ke perutnya. Xia Tiyue dengan gugup menoleh ke belakang. Tanpa mempedulikan hal lain lagi, dia menarik kembali pita bunga salju Ice Phoenix, meletakkan tangan kanannya di bawah tulang rusuk Yun Ce, dan menopangnya. Pegang aku erat-erat, di lingkungan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Kali ini, Yun Ce dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang lembut dan ramping Xia Qingyue. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa tubuh ini, yang tampaknya lemah seperti pohon willow, secara tak terduga dapat melepaskan kekuatan penyegelan bumi yang membekukan surga. Begitu Yun Ce memegangnya, dia tidak sanggup melepaskannya. Itu sangat menenangkan sampai dia hampir mengerang. Tubuhnya disentuh dan dipegang oleh seorang laki-laki, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh muncul di hati Xia Qingyue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh dari Frozen Cloud Arts miliknya untuk menggunakan keterampilan gerakan mendalam eksklusif Frozen Cloud Asgard, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke arah utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Junior, kemana kamu akan lari? Bersiap untuk mati. Raungan Mu Tianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia Qingyue dengan cepat menoleh ke belakang, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok Mu Tianbei muncul, dan perlahan-lahan mendekat. Cahaya dingin terkonsentrasi di mata indah Xia Qingyue. Dia mengulurkan lengan kirinya dan bola cahaya biru sedingin es menari-nari. Salju yang berterbangan di area beberapa ratus meter di sekelilingnya semuanya berada di bawah kendalinya dan terbang menuju Mu Tianbei.
Setelah suara keras, semua salju yang berterbangan dengan mudah dibubarkan oleh Mu Tianbei. Mu Tianbei adalah Fort Master dari Heavenly Spear Thunderfire Fortress dengan kekuatan luar biasa yang telah melampaui alam mendalam langit tingkat kelima. Kekuatan totalnya nampaknya tidak kalah dengan guru Xia King Yue, Chu Yueli. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Xia Tiyue. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan Frozen Cloud Domain miliknya, itu pada dasarnya tidak akan efektif melawannya. Saat ini, Yun Ce dengan nyaman memegang Xia King Yue dan tangannya mengusap pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Dia tidak puas sama sekali karena Mu Tianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka saat dia mengejar lebih dekat ketika dia mencapai jarak di mana dia bisa menyerang mereka. Yun Ce memasang giginya dalam suasana hati yang buruk dan dengan ringan bergumam, "Jasmine, bunuh dia." Jelas tidak ada apa-apa di depannya, dan Mu Tianbei, yang melihat bahwa ia akan segera menyusul Xia King Yue dan Yun Ce, tiba-tiba bertabrakan dengan benda yang sangat keras yang membuatnya pusing. Baru setelah dia berputar beberapa lingkaran di udara barulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia King Yue dan Yun Ce sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu. Salju yang berterbangan berjatuhan dalam jumlah besar dan membanjiri setiap sudut sekitarnya, namun tidak ada sedikit pun kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu. Mu Tianbei menatap kosong untuk waktu yang lama saat dia memandangnya, karena gadis kecil ini terlalu halus, praktis 100 kali lebih halus daripada boneka porselen kualitas tertinggi yang dipahat dengan cermat oleh pengrajin papan atas kerajaan angin biru. Wajah kecil yang sangat halus inilah yang menggantungkan ekspresi muram yang tidak sesuai dengan usia dan sosok cantiknya sama sekali. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut dari salju dan menunjuk ke arah Mu Tianbei. Mata kristalnya memancarkan sinar cahaya berdarah, "Bagaimana kamu ingin mati? Siapa kamu?" Mu Tianbei tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil, hingga seluruh tubuhnya kejang. Bagi Jasmine, yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak sampai 1/10.000 dari bentuk normalnya. Namun, bagi Mu Tianbei, itu masih merupakan tekanan seperti mimpi buruk. Meski di hadapannya hanya ada seorang gadis kecil yang kecantikannya tak terlukiskan, ia merasa seolah sedang memandangi jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali. Bibir lembut Jasmine sedikit miring, memperlihatkan senyuman ringan sedingin es. "Putri ini telah memberimu kesempatan untuk memilih metode kematianmu. Karena kamu menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas namamu, hilang." Tangan kecil Jasmine dengan lembut mengiris udara kosong. Suara ledakan lembut terdengar. Sebelum suara ini terdengar terlalu jauh, suara itu telah tenggelam seluruhnya ke dalam badai salju. Dalam keributan kecil ini, tubuh Mu Tianbei langsung meledak, lebih tepatnya, tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya terpecah menjadi pecahan-pecahan yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, pecahan-pecahan ini terus terurai, dan mereka terpecah menjadi pecahan-pecahan yang bahkan lebih kecil dari debu, hingga pecahan-pecahan itu benar-benar lenyap. Bahkan tidak ada satu pun jejak tubuhnya yang tersisa. Saat dia melihat Mu Tianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar acuh tak acuh. Kedua tangannya dipegang di depan dadanya, dan setelah membalik telapak tangannya, dia membentuk formasi mistis yang mendalam. Formasi mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di dalam dadanya. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempatnya. Saat Mu Tianbei berada di dekat punggung mereka, Xia King Yue awalnya berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia hendak membuka paksa Frozen Cloud Domain-nya,
dia terkejut karena tekanan yang datang dari Mu Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok Mu Tianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun saat dia membawa Yun Ce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sadar, dia telah melewati gunung es satu demi satu. Merasakan Jasmine telah kembali, Yun Ce langsung bertanya, "Apakah akta itu sudah selesai? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup di bawah tanganku?" Jasmine berkata dengan cepat, "Lalu bagaimana dengan Fen Juecheng? Apakah kamu juga berurusan dengannya? Aku hanya memberitahumu bahwa aku akan membantumu membunuh satu orang. Aku tidak berminat untuk memedulikan Fen Juecheng." "Sial, jika Fen Juecheng tidak mati, bukankah aku membunuh Fen Juebi dengan sia-sia? Dia hanya perlu memberitahu Fen Moli, dan seluruh dunia akan tahu bahwa akulah yang membunuh Fen Juebi. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku membunuh Fen Juebi secara pribadi dengan tanganku saat itu." "Itu masalahmu. Apa hubungannya denganku?" Wajah Yun Ce kaku sejenak. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya, "Sudahlah, di mana mayat Mu Tianbei? Apakah itu masih di tempat dia hampir mengejar kita tadi? Saya sudah memastikan bahwa dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan tentang mayat, tidak ada setitik pun abu yang tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mayatnya?" "Sial!" Yun Ce hampir melompat keluar dari tubuh Xia Qingyue. Mu Tianbei adalah pemimpin benteng dari benteng tombak surgawi. "Fort Master, kamu tahu, pasti ada sejumlah besar harta sekte di cincin spasialnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan Anda benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika Anda dengan santai membelahnya menjadi dua, itu akan menghemat waktu dan tenaga Anda juga. Kamu pasti akan menjadi wanita manja ketika kamu besar nanti." Jasmine dengan dingin mendengus. "Kamu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk membunuhnya, dan malah menyuruhku yang menghadapinya, jadi hentikan semua omong kosong ini." Yun Ce tidak punya kata-kata untuk membantahnya. Berbalik untuk melirik lagi, Yun Ce hanya bisa menelan pikiran untuk kembali membunuh Fen Juecheng. Di padang salju yang luas, pada dasarnya mustahil menentukan arah seseorang. Ketika Xia Qingyue berlari, dia tidak meninggalkan jejak apapun, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, jejak itu pasti sudah tertutup oleh badai salju. Kemungkinan untuk kembali untuk menemukan mereka pada dasarnya tidak ada. Saat ini, saya telah menyegel energi saya yang dalam. Dalam jangka waktu yang sangat lama berikutnya, kekuatan saya hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun, dan tidak dapat dikeluarkan keluar. Segel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa melepaskannya. Ketika Anda sekali lagi menghadapi bahaya, berdoalah untuk yang terbaik," kata Jasmine, dan kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia telah dengan serius menyegel energinya yang dalam. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya mengedarkan energi dalam, melainkan mencegahnya melepaskan energi dalam keluar tubuhnya. Jangka waktu yang sangat lama. Berapa lama itu? Itu adalah formasi penyegelan yang dalam yang aku lempar dengan santai. Aku juga tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah 1 tahun, sedangkan yang terlama mungkin beberapa puluh tahun. Setelah terus bergerak maju selama lebih dari 2 jam, dan setelah memastikan bahwa Mu Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia Qingyue akhirnya rileks saat dia jatuh ke hamparan salju bersama Yun Ce. Seolah terkejut, Yun Ce mengeluarkan suara "Aiya". Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia Qingyue dan memeluknya erat-erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi Xia Qingyue habis. Dia mengatur napasnya sejenak, dan kemudian, tidak ringan atau berat,
mengangkat tangannya untuk mendorong Yun Che, yang berada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri, dan napasnya perlahan menjadi tenang juga. Ekspresinya bahkan lebih tenang, bahkan tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Berdiri, tidak perlu bertindak lagi, aku tahu luka dalammu tidak pernah terjadi sejak awal. Melihat Yun Che yang didorongnya ke tumpukan salju, Xia Qingyue berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Yun Che berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menepuk-nepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Sebelumnya, ketika Xia Qingyue membawanya melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, cadar di wajahnya telah lama terlepas di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah cantik, begitu cantik hingga membuat orang menahan nafas, terlihat di hadapannya, dalam jarak yang begitu dekat. Gaun saljunya berkibar, bermandikan badai salju. Pesona seperti ini, bahkan wanita salju legendaris pun akan pucat jika dibandingkan. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan malah menatap wajahnya sendiri dengan sedikit linglung, Xia Qingyue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa kerudungnya telah hilang. Alisnya sedikit bergerak-gerak. Dia memiringkan wajahnya ke samping, dan dengan ringan bertanya, alasan mengapa Fan Juecheng dan Fan Moli ingin membunuhmu adalah karena Putri Chang Yue. Tapi mengapa Mu Tianbei ingin membunuhmu? Terbukti, dia pernah mendengar percakapan antara Yun Che, Fan Juecheng dan Fan Juebi. Yun Che sadar kembali, sedikit mengerutkan bibir, dan berkata, Mu Tianbei pernah mengundangku untuk bergabung dengan Heavenly Spear Thunderfire Fortress, dan bahkan mengejek Blue Wind Mendalam Palace. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar mengejekku, dan aku bahkan menyakiti murid intinya. Oleh karena itu, dia menaruh dendam padaku. Itu hanya sesuatu seperti itu. Xia Qingyue berkata dengan lembut. Mu Tianbei adalah orang nomor satu di jalur utara, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mentolerir bahkan sedikit pelanggaran yang datang pada mereka, dan saya pernah mendengar dari guru bahwa dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, sebaiknya Anda tidak menyinggung perasaannya di masa depan. Saya tidak pernah berinisiatif untuk menyinggung perasaan seseorang, mereka semualah yang datang untuk menyinggung perasaan saya. Hanya saja saya telah belajar untuk tidak pernah bersikap sopan dan menoleransi orang yang menyinggung perasaan saya. Kata Yun Che tanpa peduli. Melihat tampilan samping dari wajah sempurna Xia Qingyue, dia tersenyum. Qingyue istriku, senang sekali kamu ada di sini kali ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan Mu Tianbei. Tapi, bagaimanapun juga, kamu adalah istriku, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di dekatku saat itu? Anda tidak mungkin melihat bahwa saya belum pulih dari cedera saya, mengkhawatirkan keselamatan saya, dan diam-diam mengikuti saya, bukan? Saya kebetulan lewat. Rupanya, Xia Qingyue tidak pandai berbohong. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan sikapnya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yun Che. Dia berbalik ke samping, dan berkata dengan dingin, Mu Tianbei seharusnya kehilangan kita, hampir mustahil baginya untuk berpikir untuk menemukanmu di alam rahasia ini. Cederamu telah sembuh sepenuhnya, dan energimu yang dalam telah pulih setidaknya 70%. Seharusnya itu cukup untuk menjaga dirimu sendiri di tempat ini. Hati-hati di jalan. Setelah mengatakan itu, gaun salju Xia Qingyue berkibar dan dia hendak pergi. Hei, tunggu sebentar. Yun Che buru-buru melangkah maju, dan memblokir bagian depannya. Kamu tidak mungkin pergi seperti ini, kan? Sebenarnya, sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk membodohi Fan Juecheng. Lukaku pada dasarnya belum sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling aku hanya sembuh 50%,
apalagi luka dalamku, saat ini masih, energi dalamku baru pulih paling banyak 30%, sungguh. Kalau, aku sekali lagi ditemukan oleh Fen Juecheng dan Mu Tianbei, tanpamu di sisiku untuk melindungiku, maka bukankah aku, tidak masalah jika aku mati, tapi membebanimu hingga menjadi janda, bagaimana aku bisa menanggung hal seperti itu? Benda, alis indah Xia Qingyue tampak berkedut sesaat. Lagi pula, kita adalah suami istri yang sah, dan karena kita adalah suami istri, kita harus hidup bersama di ranjang yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkah, dan bergantung pada satu sama lain di saat krisis. Sekarang aku sedang diganggu oleh berbagai hal, sebagai istriku, bukankah seharusnya kamu melakukan bagianmu seperti yang dilakukan seorang istri, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungiku, hei. Jangan pergi. Saat itu, ketika meridian Yunce lumpuh, menghadapi Xia Qingyue yang terlalu tinggi untuk dijangkau saat itu, dia sering mengucapkan kata-kata murahan ini, menyebabkan dia merasa marah dan tidak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yunce tidak dapat bersaing dengan Xia Qingyue, namun dalam hal kegigihan, Xia Qingyue jelas tidak mampu bersaing dengan Yunce. Oleh karena itu, keduanya pada dasarnya adalah 6 dari 1,5 lusin lainnya. Ketika Yunce berbicara dengan Xia Qingyue, tentu saja, dia tidak akan merasa keberatan sama sekali. Xia Qingyue tidak peduli untuk memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung mengelilinginya, dan dengan ringan menginjak salju saat dia menuju ke utara. Yunce berdiri di tempat yang sama, dan berkata dengan sangat kesal. Kamu tidak bisa, benar-benar meninggalkanku sendirian di sini seperti ini, kan? Xia Qingyue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan menyusulku, seperti yang kamu perintahkan. Yunce langsung tersenyum lebar. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia berhasil menyusul sisi Xia Qingyue dengan cepat, dia tidak terlihat seperti belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya sama sekali. Keduanya menuju ke utara, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang di tengah badai salju. Sehubungan dengan kemunculan Xia Qingyue dan menyelamatkannya, mustahil baginya untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dia hadapi saat itu adalah Mu Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Master Sekte. Ketika Xia Qingyue menyelamatkannya, dia pasti memiliki risiko kematian yang sama di bawah tangan Mu Tianbei, bersama dengan dia. Dan, pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia bertemu Xia Qingyue lagi di Heavenly Sword Villa, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan sikap dingin, tapi hanya bentuk ketidakpedulian yang sangat tidak sanggup ia tanggung sama sekali. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, dia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati Xia Qingyue. Namun, perpisahan yang begitu lama, ternyata cukup untuk membubarkan sosok dangkalnya di hati Xia Qingyue. Selain itu, sampai tingkat tertentu, dia percaya bahwa saat ini, di mata Xia Qingyue, dia hanyalah makhluk normal yang terikat dengan surat nikah. Seseorang yang dapat dia lakukan, dan dapat melakukannya tanpanya. Namun, hari ini, ketika Xia Qingyue mengikutinya untuk melindunginya, dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi menjadi bingung, dia benar-benar tidak dapat mengetahui tempat seperti apa yang ada di dalam hatinya saat ini. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia pahami, niscaya itu adalah hati seorang wanita.